Apabila salah seorang dari kalian melihat akan mimpi yang tidak disukainya, falyatahawwal, maka hendaklah ia membalik, wal yadkhul an yasari salasan, dan hendaknya ia menuju dari arah kiri 3 kali, wal yas'alillaha min khairiha, dan memintalah kepada Allah dari kebaikannya, wal yata'awwadz billahi min syarriha, dan memintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Artinya hadis Nabi masih membicarakan tentang masalah mimpi. Apabila kita bermimpi yang tidak kita sukai, mimpi apapun namanya, kalau kita tidak sukai, maka kalau kita apa dibalik, kita berbalik. Kalau kita bantal, maka sunnah dibalik. Nah, bantal dibalik. Kalau kita tidak pakai bantal, maka sunnah yang dari menghadap sini dibalik ke sini. Ya, pokoknya berkaitan arah gitu sunnahnya. Karena yang berdapat ya bantal tadi itu. Apabila ramalan itu bantal kita balik aja lagi. Memang kadang-kadang kalau tidak bantal kita itu kadang mimpi nyambung, kan nyambung. Makanya untuk membuktikan semuanya dibalik. Yang pertama. Kemudian setelah itu jangan lupa ada berudah sebanyak 3 kali ke arah kiri. Ya. Berudahnya ini bukan berarti berudahnya seperti pada umumnya, tapi seperti ya membakar angin, tapi ada sedikit angin lagi. Ya. Kalau capek-capek beda ya. Kemudian setelah itu meminta kepada Allah dari kebaikannya dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Jadi ketika kita melakukan yang namanya ibadah, kan kalau mimpi yang baik itu dari Allah, kalau mimpi yang buruk itu berasal dari setan. Ya. Maka disunahkan untuk merudah, untuk apa? Untuk merendahkan yang menyebabkan mimpi tersebut. Siapa? Setan. Ya. Jadi sunnah kita menulis begitu untuk merendahkan si setan tersebut, karena sudah membuat mimpi kita menjadi buruk. Merendahkan, menghinakan. Kan kalau kiri itu lambangnya yang namanya bentuknya jorok-jorok, seperti kita mau buang, mau bersihin kotoran, maka dengan tangan kiri, ya, mau ngambil yang kotor-kotor dengan tangan kiri. Makanya arah kiri itu menunjukkan daripada kehinaan. Ya. Kemudian menudah juga menandakan daripada kehinaan. Kalau kita lebih baik, masa kita terhina. Nah, maka setan harus digituin. Maka ketika ada seorang ulama namanya
Robin, ya, namanya Robin bin Fasdah. Dia bermimpi. Ya. Ketika dia bermimpi di malam tersebut, ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu kan termasuk mimpi yang buruk. Maka dia menjalankan akan daripada sunnah Nabi. Dia balik ke bantalnya, kemudian dia berkuda 3 kali ke arah kiri, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya, sebenarnya doanya, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyi'ati ihlam. Dan doa-doa lainnya, misalnya yang masih berhubungan dengan mimpi tersebut. Kemudian selesai itu hari itu. Maka hari besoknya ini dia tidur, mimpi lagi. Akan tetapi ketika dia mimpi, dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang membawa seekor anjing. Ya, membawa seekor anjing. Kemudian dia berhadapan dengan orang tersebut dan anjing. Dan leher anjing tersebut ikat, ya, sama yang bawah. Maka dia melihat di dalam anjing ada luka, kayak ada bekas luka di sini. Ya, ada luka gitu ya. Maka dia bertanya kepada orang yang membawa anjing, ini anjing siapa ini? Kok ada lukanya di jidatnya? Maka orang yang membawa anjing tersebut mengatakan ini adalah syaitan. Kenapa jidatnya anjing tersebut ada lukanya? Iya. Kemarin kamu mimpi buruk, kemudian kamu menjalankan sunnah Nabi, ternyata ketika kamu meludah, ini membekas jidatnya setan. Ini setan yang membuat mimpi buruk kamu. Oh, ternyata kalau kita melaksanakan sunnah Rasul, yang kena dampaknya adalah setan. Biar kamu setan, jangan sembarangan membuat mimpi di dalam diri kita ini tetap buruk, apa yang buruk. Kenapa? Karena mimpi buruk ini kan kalau kita pikirkan terus-terusan bisa menjadi kenyataan. Seperti mimpi buruk gigi copot. Kita bertahu kalau gigi copot ini tandanya apa? Ada yang mending apa? Tapi tidak menjadi jaminan semuanya. Cuma kebetulan cuma karena kita sudah menjadi doktrin oleh orang tua kita dulu bahwa gigi copot itu ada yang meninggal. Ya memang benar ada yang meninggal misalnya, tapi tidak mesti sebenarnya. Maka itu menjadi mimpi yang sangat menakutkan. Waktu jalan-jalan sepulang, jalan ini itu menjadi apa? Ketakutan buat kita. Siapa yang mau ditinggal mati sama saudara kita? Apalagi anak, apalagi bapak, apalagi ya lain-lainnya yang berbuat sama saudara kita. Ya, itu masuk mimpi buruk. Maka kalau itu begitu, itu setan lagi kerjaan kita tuh, ya tadi membuat kita was-was di dalam kehidupan nyata. Makanya, ya jangan seperti itu. Insya Allah kita akan terhindar yang namanya keburukan mimpi, ya, terhindar daripada perbuatan yang setan. Ya, makanya jangan lupa baca doa Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyi'ati ihlam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya mimpi. Nah itu insya Allah tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Ya meskipun nanti ada yang mengundang menyebut daripada kalimat yang lain, tidak masalah, karena banyak riwayat yang menyebutkan daripada doanya. Ya. Nah ini, maka di dalam kesimpulan hadis ini, ulama mengatakan ketika kita mengalami mimpi buruk, maka lakukanlah 4 hal. Yang pertama berhindar, ya bisa di balik rangka kita. Kemudian wal isti'adzah, kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi meludah ke arah kiri sudah 3 kali. Kemudian wakat menyembunyikan. Nah, hadis yang kemarin kan itu kalau kita mimpi buruk jangan diceritakan. Tidur atau kita bangun dulu? Bangun dulu. Bangun dulu gitu. Iya. Bukan dalam keadaan tidur, tapi
Ya, ini bingung sama ya, jadi bangun dulu, ya, bangun tadi, ya, kemudian kita balik ke bantal, ya, kemudian apa lagi? Kita berdoa, ya, kemudian baru menunda sebanyak 3 kali. Menundanya itu jangan muat yang banyak, jangan masalah kasur, ya, itu udah siapa ini, ya, jangan, ya, mudah seperti mudah capek, ya. Setelah itu sudah tutup rapat-rapat, jangan diceritakan kepada berapa. Jadi takutnya kalau mimpi buruk mau ceritakan, kan ada nih kalau kita mimpi nih tadi itu dicopot, kemudian kita ceritakan kepada orang yang memang percaya daripada mimpi dicopot pasti akan meninggal. Kemudian dia sakit, kira-kira kepikiran atau dia lagi sakit pun semua mimpi dicopot. Nah, pada meninggal 2 kali ya, 2 kali ya. Tuh, akhirnya kepikiran terus yang menyebabkan dia tidak tenang di dalam kehidupannya. Ya, mungkin ya karena sakitnya yang tadinya sudah membaik tambah parah jadinya, tambah tambah berbahaya. Ya, apa? Ini pikiran yang menjadi sumber kita. Nah, jadi usah kita ada kita simpan aja di dalam diri kita, jangan diberikan kepada orang lain. Takutnya kita orang lain yang mimpi kita, orang lain mendengar, mereka menafsiri semaunya. Apalagi kalau itu mimpi buruk yang berhubungan dengan diri dia, macam-macam itu. Nah ini kasihan jadinya, ya. Dengan cara tersebut juga tadi bisa menghilangkan namanya was-was kita dalam kehidupan, was-was, ya. Soalnya ini mimpi yang buruk tersebut tidak akan mempengaruhi dalam kehidupan kita, was-was. Kemudian, maka Rasulullah SAW idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa inna ma hiya min Allah falyahmadillah 'alaiha wa la yuhaddis biha wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrahu fa inna ma hiya min asy-syaitan yasta'id billahi wa la yaskurha fi ahadin fa innaha la tadurruhu. Dalam sabda Nabi SAW, "Idza ra'a ahadukum ru'ya," apabila telah melihat seseorang di antara kalian akan mimpi, yuhibbuha, yang disenanginya, fa innama hiya minallahi, maka semata-mata itu, ya, maka semata-mata mimpi itu berasal dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha, maka pujilah atau bacakan kalimat alhamdulillah, yang puji kepada Allah atas mimpi tersebut. Wa yuhaddis biha, dan ceritakanlah mimpi tersebut. Wa idza ra'a ghayra dzalika, dan apabila ia melihat dan apabila ia bermimpi tidak begitu ya bima yakrahu, dari apa yang ia tidak senangi, dan inna hiya minasyaiton, maka bahwasanya semata-mata dia dari syaitan. Fal yasta'id billahi, maka kita berlindunglah kepada Allah, wala yaskurha ila hadin, dan jangan menyebutkan kepada seorang pun, fa innaha la tadurru, maka sesungguhnya mimpi tersebut tidak membahayakan. Ya, jadi ya hadis yang kedua, ya, memperkuat daripada hadis yang pertama, bahwa kalau kita bermimpi yang kita sukai, ya, dia mimpinya bagus misalnya, atau seperti kita mimpi ketemu Nabi, nah ini gak apa-apa, kita ceritakan orang biar menjadi motivasi buat orang lain untuk bisa bermimpi bertemu Nabi. Ya, aku kok bisa ketemu Nabi, apa sih rahasianya, kan begitu. Masya Allah, ini menjadi tanda yang baik, senang menjadi kita. Ya, kemudian mimpi yang ya baik-baiknya lainnya dah, misalnya kita
dihadapkan dengan suatu tempat yang indah, oh dari surga misalnya, dinampakkan surga, coba kita ceritakan, oh ya surga begini-begini, ya bagi saya, ya, biar orang-orang yang mendengar juga menjadi lebih lebih semangat di dalam beribadah. Ya. Kemudian setelah itu barulah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita merasa bersyukur akan daripada nikmat yang memberikan. Ya, kalimatnya bisa menjadi kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Oh ya. Itu kalimat yang memuji alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Tapi kalau kita nggak bisa bilang alhamdulillah, ya alhamdulillah Allah sudah memberikan mimpi yang indah. Dan Nabi Muhammad memang ketika beliau bermimpi yang indah, ya, pasti beliau selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya. Kita puji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diceritakan daripada orang lain. Kemudian sebaliknya, kalau kita mimpi yang buruk, yang jelek, maka maka sepakat itu adalah berasal dari setan. Maka setelah kita bangun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjauhi daripada pengaruh mimpi tersebut, ya, daripada amal setan atau daripada keburukan mimpi tersebut. Minta sama Allah. Dari doanya yang saya sudah sebutkan, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyi'ati a'mal. Kemudian ya, jangan disebutkan akan daripada mimpi kita kepada orang. Ya, jangan sebutin. Ya udah, kita tafsirkan baik-baik saja udah. Ya, jangan yang macam-macam. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakan. Ya, tidak akan membahayakan. Jadi jangan terlalu terbelenggu di dalam mimpi yang sekiranya membuat kita hidup ketakutan, was-was, ya. Kemudian tidak semangat hidup, ya, tidak bergairah di dalam beribadah, ya. Apalagi kalau kita misalnya mimpi diceburui dalam neraka, nah itu jangan artinya jangan terlalu kita berpikir, jangan kita jadikan pelajaran kita pun neraka atau seperti itu ya, daripada luar biasa panasnya. Nah, ini mimpi-mimpi yang daripada orang-orang soleh, ya, mereka melakukan daripada 3 perkara, yaitu yang pertama memuji Allah, kemudian memberitahukan kepada orang lain, kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mimpi yang jelek tadi sudah disebutkan, daripada tata caranya memindahkan tempat kita, kemudian ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, minta dilindungi, kemudian berdoa sebanyak 3 kali ke arah kiri. Itu sunnah. Kalau kita melakukan seperti itu, kemudian didasari karena sudah Nabi, ya berpahala. Nah, jadi semua yang kami lakukan kemudian diajak kepada kita, maka itu adalah perkara yang sunnah. Kemudian Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw mali aw min ahlihi ma yujibuhu falyakul lahu bi barakati fa inna aina haqqun." Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi," apabila telah melihat salah seorang dari kalian min nafsihi dari dirinya, awalihi atau hartanya, awalihi atau dari saudaranya, ma'yudibu
apa-apa yang menyenangkannya. Fadkullahu, maka hendaklah dia berdoa bil barokati, memohon keberkahan untuknya. Fa'inal aina hakun, maka sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Makanya yang harus ketiga, kita diperingatkan akan daripada yang namanya penyakit ain. Ya. Penyakit ini kan timbul dari orang yang melihat sesuatu, kemudian ada rasa takjub, kekaguman yang begitu luar biasa. Ya. Siapapun bisa menyebabkan penyakit Maka kalau kita melihat sesuatu yang kita anggap itu luar biasa, membuat kita kagum, membuat kita takjub, maka jangan mengatakan langsung, wah, cakepnya dan baik, wah, rumahnya juga, wah, itu bisa kena penyakit itu, bisa kena penyakit. Maka nanti kamu yang tadi baik sebelum lumpuh sehat, berubah kurus, penyakit. Kadang-kadang dokter tak tahu apa sebab penyakitnya, tiba-tiba berubah aja dia punya badan. Rumah begitu juga, maka tidak heran ada sebagian orang-orang agama itu kalau mereka buat rumah, luarnya seakan-akan diabaikan. Misalnya dari tanah tuh, itu luarnya paling-paling ya dirapin dulu, bericet berapa ke tanah. Tapi kalau kita masuk dalam, bagus. Kalau kita media luar cakep, ya ada bagus yang biasa, gitu. Tapi kita bercontoh kepada luarnya. Kalau sana kenapa? Karena takut anaknya. Nanti rumah kalau anaknya apa-apa bisa mudah untuk takut, hancur. Ya. Makanya ketika kita melihat hal seperti itu kepada orang lain, ya, atau kepada kita, atau siapapun yang kita punya berikan, maka katakanlah dengan banyak kalimat Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Makanya ada kalimat di orang Arab itu Masya Allah, ya, itu untuk sebenarnya apa? Menghindari air. Ya, kemarin kalau di Indonesia kan menjadi perkara yang kayak asing gitu ya. Padahal itu nyata daripada keberadaan. Maka kita ya perbanyakkan berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, bisa lewat hati. Ya, artinya ya dengan membaca seperti itu ada di dalam motif al-hadah juga ada, dalam motif al-hadah juga ada. Nah, insya Allah kita terhindar daripada namanya entah diri kita, harta kita, anak kita, atau daripada keluarga kita semuanya. Ya. Memang yang sakit dan juga ya tadi kita melihat perkara tersebut. Ya. Karena orang itu menjadi kebiasaan kalau dia Masya Allah, ya. Ini semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, insya Allah akan terhindar namanya dan maka kita disuruh apa? Kalian juga berbarokati, hendaklah berdoa memohon keberkahan. Ya, jadi kalau kita melihat anak kecil yang cakep dan Masya Allah luar biasa, ya jangan langsung kita takjub itu saja dan doain. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan, mudah-mudahan rahmat, terus doain. Ya, ada daripada penyakit itu patah. Ya, dari karena ada orang agama dia juga kota Subang, dia mempunyai yang luar biasa. Ketika itu di Saudi Arabia sedang membuat jalanan. Nah, karena di Saudi ini banyak perlindungan, maka dulu dibor, ya jalan terowongan. Ada satu gunung yang susahnya minta ampun ketika dibor, nggak bisa dibor. Ya, maka mantap tuh proyeknya, gimana?
alat ini nggak bisa, alat itu nggak bisa. Maka ada orang yang menyarankan coba dengan cara orang yang bisa air yang mempunyai air yang begitu kuat. Ya, maka diberitahu ada kebutuhan tersebut Nabi tersebut. Lalu keluar, kemudian diundang dia, diundang untuk hadir di negara Saudi dan langsung bertepatan di proyek gunung tersebut. Nah, entah dibuat apa tuh gunung, diubis apa, dibuat gambar apa, sehingga dia menimbulkan takjub. Luar biasa, saking kuatnya itu air, itu gunung langsung retak. Ya, gunung langsung retak. Maka ketika dibuat, ya mudah saja langsung. Ya. Maka itu saking kuatnya air seperti itu bisa. Bahkan setiap dulu kalau di kota Simbang dilewati mobil-mobil yang mewah, ya. Kemudian orang melihat takjub, wah luar biasa mobil, langsung mobil terguling-guling gitu. Bayangkan, itu air, ya. Maka di sana juga banyak mobil-mobil bagus, ditulis namanya apa? Kalimat Masya Allah, Tabarakallah, gitu. Biar apa? Biar orang yang melihat masuk baca itu, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan itu berbeda daripada air. Nah, ini bahaya kan memang. Ya, salah satu untuk mengobati penyakit air, yaitu dengan cara apa? Meminum bekas air pemilihan. Cuma kita tahu nggak siapa yang menyebabkan air tersebut? Kita tahu gitu jadinya. Itu repotnya. Kalau kita tahu sih bulan-bulan ini yang menyebabkan kita kena air, bisa minta bekas air pemilihan sejadas ya, itu apa? Bisa sembuh. Tapi kalau kita nggak tahu tadi yang berbahaya. Makanya sering-sering kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, dalam penutup sebut al-hamdan Allah ada beberapa tersebut sama kita menghindar daripada penyakit air. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita berdaya istiqomah dalam beribadah istiqomah itu kita sehat dan umur yang bisa bekerja dan bisa Fatimah dengan tadi Allah ya Maulana bil qabul.